dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, oh, oh. Tenang bersama-Mu setiap hari. Oh, tenang bersama-Mu setiap hari, Tuhan. Kasih-Mu
seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam gelombang mau. Demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih, terpujilah Engkau selamanya. Kami bersyukur dapat mengenal-Mu, tinggal di dalam-Mu Tuhan selama-lamanya, memandang wajah-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau
baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Yesus. Kasih yang terindah telah kuterima. Kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah murahan-Mu Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, mulia namamu Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Yesus. Kasih yang terindah, kasih yang terindah telah terima. Kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah
baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Yesus. Sekali lagi katakan, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu Yesus, mulia namamu Yesus, mulia namamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu setiap kali kami datang bersekutu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik. Mari silakan Tuhan, kembali Engkau melalui kami dengan firman-Mu Tuhan, perkataan-perkataan-Mu yang menghidupkan kami. Pujilah Engkau Tuhan di hati kami Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Halo, pagi semua. Puji Tuhan. Haleluya. Sudah terang sekali di Nabire. Sampai silau. Salam Heni, sehatkah Heni? Heni di mana nih? Di Australia atau di Singapura atau di Korea? Atau di Eden Park masih? Nah nih Heni nih. Baik. Gimana kabar Nabire ini? Tuhan sehat semuanya. Ada yang mau diceritakan? Sebelum kita mulai. Puji Tuhan, salam teman-teman semua. Hari ini pas bisa jadi ikut. Biasanya ngantar sekolah. Hari ini karena anaknya nanti camping, jadi jam 2 baru pergi. Dia udah pulang dari pasar. Nah, saudara,
eh, Panjang ada di sini, kami selalu merasakan bagaimana Tuhan senantiasa memelihara kami, bagaimana Tuhan eh, kami bisa merasakan Tuhan. Nah, saudara, eh, memang kalau tiap kali kami di sini mungkin secara apa namanya untuk ibadah itu apa namanya seperti ibadah-ibadah itu kami kan ikut di GKII gitu ya. Mereka punya jadwal sangat padat sekali gitu ya. Tiap hari itu ada ibadah gitu, ada ibadah pria, ibadah wanita, ibadah nanti ibadah keluarga. Jadi setiap hari ada gitu ya. Memang ada beberapa hal yang apa namanya, ketika kami boleh melihat gitu secara keseluruhan gitu ya, pertemuan dengan orang-orang yang ada di sini gitu, eh, memang sedikit berbeda dengan apa yang kita apa yang kita alami di sana gitu ya. Eh, Bagaimana perbedaan itu adalah eh, saya melihat kalau kita ada di sana, kita sangat mengucap syukur, saudara. Kita boleh menerima firman yang luar biasa. Setiap kali hidup kita itu benar-benar diajari eh, bagaimana kita itu hidup dan tinggal dalam Tuhan setiap saat gitu ya. Jika kita bahkan hal yang paling sepele gitu ya, ketika makan gitu kan, kalau kita kan rasanya eh, sudah terbiasa gitu berdoa gitu ya. Kalau di sini jadi untuk hal makan saja nggak ada yang berdoa gitu ya, makan gitu ya. Jadi untuk dari sisi rohani itu, dari sisi yang dibangun dari karakter hidup, bagaimana kita eh, firman itu benar-benar nyata dalam hidup kita itu menghormati Tuhan itu sedikit berbeda gitu ya. Memang yang berbeda di sini adalah di sini orang cenderung bagaimana berbuat sesuatu untuk Tuhan gitu. Artinya bagaimana melakukan sesuatu seperti apa yang Tuhan misalnya untuk menolong orang dan lain sebagainya seperti itu. Jadi usaha-usaha misalnya membuat bagaimana supaya orang Papua ini bisa ngomong bisa bahasa Indonesia dengan baik, bagaimana orang Papua ini bisa membaca, bagaimana. Jadi mereka melakukan sesuatu apa namanya ya. Tapi eh, dengan apa ya, lebih ke mungkin sedikit lebih ke sosial gitu ya. Jadi lebih ke menyentuh ke daerah yang disentuh oleh gereja memang gitu loh. Memang jadi akan selalu muncul ini adalah tugas gereja, ini adalah tugas gereja, akan selalu begitu gitu. Tetapi tidak banyak orang yang benar-benar melakukan itu didasari dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita gitu. Jadi sudah menjadi tradisi gitu ya, misalnya mendirikan yayasan untuk apa namanya anak-anak Papua supaya bisa menjadi anak-anak yang bisa menguasai di tempatnya sendiri seperti itu. Tetapi kalau dari sisi eh, apa namanya benar-benar kita diperkenalkan dengan Tuhan seperti yang kita alami itu belum sampai di situ gitu ya. Tetapi saudara ada hal positif dan negatifnya tentunya gitu ya. Mungkin kalau sudah melihat orang di sini itu ya karena seperti di kampung gitu ya. Itu ya orang pelit itu nggak banyak gitu ya. Orang pelit itu nggak banyak. Kalau di kota itu kan banyak orang pelit gitu kan, mikirin dirinya sendiri gitu ya. Tapi kalau di sini itu ya apalagi untuk hal-hal misalnya makanan gitu ya, itu apa namanya sangat ini sangat apa namanya ya berbeda sekali gitu dengan orang-orang yang ada di kota gitu ya. Tapi
justru kalau misalnya ada pengalaman gitu, misalnya seperti eh, kakak ipar gitu ya, ketika eh, bercerita gitu ya, ketika dengan orang pendatang sama orang asli gitu ya. Kalau misalnya contohnya ngeles gitu ya, ngeles anaknya gitu kan, berapa satu bulan misalnya 300.000 gitu kan. Itu kalau orang yang asli orang Papua gitu, itu paling sedikit memang dibayar segitu gitu. Itu paling tidak punya uangnya, itu pasti dibayar segitu kalau dia mau bayar. Itu yang sudah tinggal di kota gitu ya. Tapi seringkali dia itu kasihnya itu lebih gitu. Paling tidak 500, kalau ada bisa bahkan bisa sampai 2 juta, dikasih 3 juta gitu ya. Kalau mereka lagi. Jadi orang yang asli itu seperti itu gitu ya. Sebenarnya baik gitu ya, tapi untuk orang-orang tertentu saja gitu yang ini ya. Tapi giliran udah kena orang-orang yang orang kota yang pendatang, orang-orang Cina, orang-orang Batak, orang Jawa gitu ya. Itu justru kalau misalnya gurunya nggak bisa ngeles 1 hari, dihitung, dipotong malahan gitu ya. Jadi apa namanya, eh, justru malah berbeda gitu ya. Sebenarnya dan itu sebenarnya akhirnya banyak juga orang yang memanfaatkan kebaikan orang Papua itu gitu ya. Mereka itu sebenarnya tidak berhitung gitu ya dengan keadaan itu ya. Akhirnya ya begitu, banyak yang ini banyak itu akhirnya memanfaatkan kebaikan-kebaikan itu gitu ya. Saudara, eh, yang kami alami di sini gitu ya setiap hari gitu, eh, saya tidak tahu ya sampai sekarang saya masih menunggu gitu ya. Tuhan sudah sampai di sini tapi masih belum nampak gitu loh. Tuhan mau apa gitu ya. Saya kadang-kadang saya ingat gitu apa yang diceritakan, apa yang dialami Pak D dulu gitu ya. Sampai ngapain, aku ini ngapain gitu loh, di rumah nganggur gitu kan. Di rumah ngapain, gulang-guling gitu kan. Eh, nggak ngapa-ngapain gitu loh gitu. Saya pun ngapain saya gitu, sampai kadang-kadang saya bingung gitu ya. Memang sekarang kegiatannya ya kami itu bikin kue gitu ya, pagi gitu kami titip ke sekolah-sekolah gitu ya. Cuman 2 sekolah aja sih. Cuman kadang-kadang kalau seperti hari ini itu kan sekolah ada acara gitu, ya mereka pesan gitu ya untuk makanan anak-anaknya waktu camping nanti gitu ya. Tapi saudara, lucunya Tuhan gitu ya, eh, apa yang sudah kami rencanakan gitu ya sampai sini nanti begini nanti begitu, itu semuanya tidak terjadi gitu ya. Terus kemudian bahkan ketika kami masih ada eh, apa namanya, ada uang untuk ngapain gitu ya kemarin gitu ya, sebulan yang lalu gitu ya. Akhirnya oke lah kita buka warung saja gitu ya. Ternyata ketika kami lakukan justru malah habis semuanya gitu ya. Eh, Tidak berhasil sama sekali gitu ya. Bahkan yang lucunya itu ketika kami sudah titip kue-kue gitu ya. Itu seperti dibatasin gitu loh sama Tuhan. Saya nggak tahu gitu ya. Maksudnya sebenarnya bukan orang nggak mau beli gitu ya. Ketika kita misalnya saya titip di satu sekolah, misalnya saya titip misalnya biasanya 15 gitu ya. Nanti orang kantinnya bilang, tambahlah Pak, jangan 15 jadi 20 misalnya gitu kan. Oh ya udah tambah 20 gitu kan. Oh ternyata masih lagi, akhirnya ditambahin 25 lah, kami antar 25 gitu kan. Tapi nanti yang punya kantin bilang, Pak, sebenarnya habis, tapi jualan kami jadi nggak laku gitu ya. Jadi terenyuh juga gitu kan. Jadi kita kurangi lagi gitu ya. Nanti sudah dikurangin gitu kan. Tiba-tiba ada orang yang apa namanya, yang orang kantin sebelah itu bikin kue yang sama gitu ya. Jadi lucu-lucu gitu ya perjalanan itu ya. Sampai benar-benar kayak eh, di apa ya, dikasih takaran gitu loh. Sudah segitu aja gitu loh. Maksudnya ya itu yang membuat harus eh, berharap setiap hari dengan Tuhan gitu ya. Dengan apa yang Tuhan, walaupun kami tahu gitu ya, Tuhan pasti memelihara kami gitu ya. Nah, eh, ada beberapa hal juga yang semuanya benar-benar meleset gitu ya. Jadi ketika saya titip kue itu saya juga ingat gitu ya, kakak saya dulu titip, saya ingat itu bikin kue jaring itu, kue jala itu kan yang hijau itu kan. Eh, Kadang-kadang di belakang gitu bikin, besok cuman nanti sore diambil cuman kurang 3 gitu kan.
sisanya kami makan. Kami makan pun sudah karena sore sudah agak lengket-lengket gitu. Saudara, eh, tapi saya benar-benar bisa merasakan Tuhan gitu ya dalam keadaan-keadaan yang seperti ini gitu ya. Kalau mau apa namanya, apa yang sering di dulu hanya sekedar firman gitu ya. Wah, ketika dulu kita dengar orang apa, eh, ketika Pak Hani dulu kan sering cerita, wah bangsa Mesir, apa bangsa Israel keluar dari Mesir gitu ya. Kalau saya ingat dulu kalau dia khotbah tentang itu waktu ingat bawang bombay itu kan, wah penekanannya sangat kuat gitu ya. Saudara, itu yang membuat kami tertawa gitu ya. Memang waktu di Batam kita kan nggak punya apa-apa juga gitu ya. Tapi bawang bombay itu seringkali mengingatkan gitu, saudara. Ya, oh, tapi saudara, kami percaya gitu ya. Eh, Kemarin saya teleponan sama ada teman orang Dampit gitu. Eh, saya percaya nggak tahu mulai ada sebuah titik gitu ya. Tapi kami tidak tahu. Kami hanya sedang menantikan Tuhan. Eh, saya sungguh percaya, saudara. Kalau dulu bersama-sama kita di sana, kadang-kadang saudara bisa merasakan pagi itu kadang-kadang kan jenuh gitu ya. Bangun untuk pagi itu kan rasanya berat gitu ya. Tetapi saudara, percayalah suatu saat nanti saudara akan merindukan hal yang seperti itu, saudara. Terkadang yang kita rindukan itu adalah bagaimana benar-benar kita bersama-sama cari Tuhan itu. Itu yang benar-benar saya rindukan itu. Tetapi saudara, kadang-kadang kita harus berjuang sendiri untuk cari Tuhan. Disitulah kita akan dibawa oleh Tuhan gitu ya. Saya percaya. Mungkin nanti Kak Heni gitu ya, kalau jadi pergi ke Australia gitu, akan merasakan gitu ya. Apa namanya? Seperti yang saya rasakan gitu ya. Kenapa kalau kita eh, apa namanya? Kumpul selalu itu kan kadang-kadang ada rasa ya, ada rasa apa? Bosan gitu ya. Kadang-kadang ada firman yang membangkitkan gitu ya. Tapi saudara, itu yang membuat kita memiliki kerinduan itu, saudara. Nanti Kak Heni akan rasakan kalau jadi di Australia gitu ya. Karena waktunya sama dengan saya kan, jamnya sama gitu ya. Lebih cepat bangun kita Kak Heni gitu ya. Jadi kalau saudara masih tidur, saya sudah di pasar gitu ya. Jam 3 pagi berarti saudara jam 1 malam baru tidur gitu ya. Kami sudah pergi ke pasar gitu ya. Nah nanti sekiranya saudara bangun, saya sudah beredar kemana-mana gitu. Ngantar anaknya, ngantar kue ke sana ke sini gitu ya. Saudara, jadi tidak ada kadang ketika kesempatan yang seperti ini itu, wah rasanya eh, senang sekali gitu ya. Mungkin itu dulu dari saya. Banyak yang akan terceritakan, tetapi saya tahu eh, perjalanan hidup kita itu Tuhan yang mengaturnya bagi kita. Haleluya, Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan. Ya, gimana ya ceritakannya ya. Tapi saudara kala karena apa ya? Mungkin Pak Twin menyaksikan bagaimana kami dulu hidup gitu ya. Mungkin apa gitu. Ada kayak satu apa ya? Ada satu iman lah gitu. Kalau mbak saya sama abang saya bisa lewat gitu ya, pastilah kami bisa lewat. Saudara, kalau ingat kembali ya gimana kami alami dulu ya, itu memang kan apa ya, ya nggak tahu juga lah ya, karena memang benar-benar sudah, kalau boleh saya katakan itu ya memang sudah nyerah sama Tuhan ya gitu. Kalau ingat dulu gimana
usaha AC dulu itu ya. Itu kan boleh dibilang kan sudah sempat mau berhasil juga gitu kan. Kalau ingat-ingat gitu sudah sampai anak buah saya berapa gitu ya. Kadang satu kerja di sini, satu kerja di sana gitu ya. Kalau ingat dulu. Dan mereka itu semangat sekali saudara mengembangkan usaha itu gitu ya. Sampai mereka saya buatkan itunya kartu nama bagi-bagiin gitu ya. Mereka yang bagiin ke rumah-rumah di daerah itu, daerah Tiban sana gitu ya. Mereka semangat sekali melakukannya gitu. Ada satu keluarga kemarin itu ya, abang adik gitu, sampai mereka bertiga itu sudah sampai datang dari kampung ini sini gitu. Belum lagi ingat berikutnya gitu ya, ketika di Batamindo gitu ya. Di Batamindo itu memang boleh dibilang kayak ininya lah gitu. Disitulah benar-benar gak perlu khawatir lagi gitu, karena kan ya pasti sudah ada kerjaan gitu, pasti sudah inilah gitu. Istilahnya kalau lagi butuh uang juga bisa kasbon juga gitu kan, bisa inilah gitu. Jadi ketika lewat semuanya terus terlalu banyak lah gitu yang boleh dikatakan kita itu melihat Tuhan itu dengan jelas-jelas itu nyata gitu. Sampai apapun gitu, kejutan apapun misalnya, jadi kayak misalnya kita bisa menempati 3 ruko ini gitu ya, itu memang apa gitu, itu memang di luar inilah gitu, di luar pikiran lah gitu ya. Karena saya seperti ini sudah, seperti rasanya itu kok bisa saya jadi 3 ruko gitu. Maksudnya itu setelah mau bayarnya itu baru mikir gitu. Aduh, kalau sempat ada apa-apa gimana kan gitu saudara. Tapi saudara ternyata kita melewati kutukan 2 tahun saudara. Ingat kutukan 2 tahun saudara? 2 tahun di mana itu? Greenland, 2 tahun di Imperium gitu. Jadi sudah lewat 2 tahun itu saudara. Dan kalau kita boleh melihat itu kan, kita bisa punya kursi merah gitu kan. Kita bisa, waduh, kalau kita lihat proyektor kita sampai 2 gitu ya. Itu kadang kalau mikir gitu ya, dengan jemaat kita segitu gitu ya, kalaupun datang tambah gitu ya, itu rasanya memang yang haleluya gitu kan, kayak kemarin gitu kan. Padahal Uli yang berdoa, pagi-pagi kami doa itu saudara ya. Kalau setiap Sabtu kan kami doa untuk jiwa-jiwa lah gitu, anak-anak kan. Nah, terus hari Minggunya itu kan biasa kami doa pagi sama-sama anak-anak, sama Uli juga. Jadi ini baru saya bilang, sekarang Bu Uli yang doa gitu. Doalah ya kan, sebagai pendoa syafaat gitu kan. Datanglah jiwa kemarin kan. 1 kan. Uli langsung gitu, kok kayak gini. Jadi saya bilang kayak gitu, sudah datang jiwanya malah gimana gitu, karena memang agak antik gitu kan. Istri saya pun gak sadar ngomong di depan, saudara saya yang paling gemuk di antara semua saudara katanya, tapi saya masih bisa melompat. Saya sama Uli aja dalam hati kayak gini, aduh, sudah ngomong kayak gitu gak sadar orang yang baru datang itu jauh lebih gemuk dari istri saya gitu. Saya dalam hati, terus istri saya bilang, mungkin dia terhibur Fabi katanya. Karena dia tidak tersinggung gitu. Saudara, apa ya, ketika kita itu sudah melewati ya, saya kan juga termasuk heran juga ya gitu. Herannya gini,
Tuhan, kok bisa ya sampai seperti ini kami melewatinya ya gitu. Kok bisa kuat rasanya gitu. Yang waktu saya sakit itu sudah cukup parah ya. Mama saya itu aja nggak tahan. Pak Yabes aja nggak tahan lihat saya gitu. Dari keadaan kayak gitu. Makanya dia nggak mau datang ke Batam Center, dia bilang dulu itu kan. Karena pokoknya nggak tahan lah lihatnya gitu. Karena dia nggak mau nangis, dia nahan nangis aja gitu. Ketika lihat saya seperti itu, mama saya aja bilang kayak gitu gitu. Tapi saya waktu itu saudara, saya pun heran gitu. Nggak ada sedikit pun pikiran mati gitu, sedikit pun nggak ada. Saya nggak tahu, nggak ada sedikit pun gitu. Dan nggak ada kekhawatiran gimana nanti hidup kayak gini gitu. Apalagi kan ketika diceritakan tadi kan jualan seperti yang dibilang tadi, masih ingat kan? Ketika balik kuenya itu sudah sorenya itu kan udah lengket-lengket gitu. Saya jadi ingat dia juga ya. Makan pun sudah kayak gimana gitu. Mau kita makan gitu. Tapi ya namanya anak-anak ya, wah senang aja gitu kan. Ya gimana nggak senang? Nggak ada yang mau dimakan gitu kan. Jadi ketika ada yang mau dimakan kayak gitu ya senang sekali lah gitu. Banyak sekali lah cerita yang yang bisa kami ceritakan gitu. Kan kalau dipikir-pikir gimana lah rasanya saudara. Sudah saya berjanji dalam hati saya tidak akan ngambil dari gereja gitu kan. Sudah saya bilang kayak gitu kan. Memang iya. Dan memang ya gak ada saudara yang mau kita ambil juga gak ada pada waktu itu saudara. Jujur aja. Makanya kan waktu kita gak bisa bayar ruko itu kan. Ternyata yang dipakai gak bilang sama kita itu kan. Ya mungkin kalau dibilang juga ya gak kita kasih juga gitu kan. Tapi itulah keadaan mereka waktu itu saudara. Kan marah jadinya gitu kan. Karena ya saya tidak ngambil malah mau memberikan gitu ya. Terus gimana lagi kami bertahan hidup susah gak ngambil sama sekali enggak loh gitu. Tapi anehnya kok bisa hidup gitu. Apalagi sesudah saya berhenti kerja itu saudara. Kan gak ada lagi gitu. Waktu kerja itu pun udah sulit gitu. Tapi kok bisa ya hidup gitu. Kan waktu peralihan itu saudara, waktu saya gak kerja lagi itu. Kan cukup lama juga saya gak ngambil apa-apa. Sampai kan saya ditegur sebetulnya gitu. Gimana lah bisa hidup seperti itu gitu. Dan ketika yang sakit itu istri saya dan sama anak saya gitu kan, yang dibawa uang sama bendahara kita gitu. Ini dapat uang kita gitu, pakailah katanya. Itu benar-benar sudah gak ada mikir sedikit pun ngambilnya. Saya kembalikan dan memang dibawa pulang uangnya saudara. Iya. Dan lolos kami saudara. Jadi saudara, terus setelah itu kan Tuhan tegur gitu kan. Tuhan tegur, suruh saya bilang, pokoknya bilang sama mereka. Ini salah kayak gini gitu. Bayangin lah saudara. Saya seperti menelan ludah saya sendiri kan. Tapi karena saya didesak terus gitu loh saudara. Didesak dari dalam ini loh yang seringnya itu. Jadi membuat saya itu ya sudahlah, terserah lah. Saya ngikutin yang di dalam, ngomong ya ngomong saya kayak gitu. Kalian tentukanlah gitu. Ditentukanlah kan. Anehnya, saya itu benar-benar kalau itu nyata sekali loh saudara. Dengan jemaat yang sama, dengan apa semua tak ada perbedaan, tak ada datang jemaat baru atau apa, nggak ada itu. Dengan kondisi keuangan yang sama gitu. Ketika berani menanggung malu mengatakan itu saudara. Dan itu di luar pikiran saya gitu. Ketika datang bendahara bilang
segini yang bisa kita kasih gitu. Kami sudah berembuk gitu. Saya terkejut loh saudara. Dengan 3 juta itu saya terkejut sekali. Pada waktu itu saudara. Iya. Karena pikiran saya mau 500.000 pun itu saya sudah sangat mengucap syukur gitu. Karena istilahnya dari bawah lah, perlahan-lahan gitu. Karena bagi kami dulu uang segitu sudah ada uang, bisa ada uang kami pegang itu luar biasa gitu. Jadi kalau Pak Twain kemarin meninggalkan banyak receh gitu ya, kadang kali itu iya ya. Dengan kayak gitu pun masih meninggal banyak loh recehnya itu tabungannya yang uang koin itu saudara. Si Brian lah yang itu Vesta koin yang ditinggalkan dibawa dia nanti nggak malu dia bawa dompet saudara, dompet kecil bawa koinnya adik kayak dulu saudara. Mana saudara ada itu? Nggak bisa ada koin dimanapun, nggak ada. Mau dicari di seluruh rumah itu nggak akan ada koin. Ya gimana orang apa namanya? Ya benar-benar kayak gitulah gitu. Tapi kan kalau kita lihat gitu kan, ya kalau mau kembali ke belakang rasanya gitu, ya kok bisa lewat ya gitu. Saudara, saya sering mungkin ceritakan apa adanya, cerita hidup saya gitu. Misalnya saya pergi kemana gitu, saya ceritakan sama saudara. Begini kayak kemarin saya ngerjain itu atapnya itu saya itu ya. Tahukah saudara, kalau mungkin dari segi minat katanya kan nggak bisa kerja lagi gitu. Tapi tahukah saudara, setelah lewat situ ya, setelah saya sudah selesai ngerjain gitu ya ini gitu ya, saya boleh melihat saudara dengan itu saudara, saya bisa bicara-bicara dengan itu saya, bisa ini dengan like saya gitu ya, bisa ini, bisa tahu karakternya bagaimana saya ini gitu ya. Belum lagi dengan bere saya bisa cerita gitu ya. Yang tadinya nggak pernah bicara, nganggapnya kayak gimana, ternyata setelah ya mungkin hampir 3 minggu di sana gitu ya, tiap hari datang ke sana gitu ya. Saudara, ada apa ya, cerita setiap hari yang saya ceritakan sama saudara itu ya. Di situ benar-benar gini saudara, saya jadi mengerti begini dari semua pengalaman setiap hari. Kalau yang namanya seperti Om Tuin tadi bilang ya, mau ngapain ya Tuhan gitu. Saya berapa lama kayak gitu. Bahkan sekarang juga kayak gitu kan. Di rumah aja gitu. Nunggu gitu, karena kan Tuhan bilang apa namanya, bagaimana kita itu, bagaimana saya harus meninggalkan yang biasa mendoakan orang gitu. Kalau dulu itu memang boleh dikatakan ya dalam sebulan itu banyak sekali lah pergi mendoakan orang, nggak tahu dari mana-mana gitu. Tapi dengan sekarang ini sudah plus, nelfon pun nggak ada, apapun nggak ada gitu loh. Orang-orang gitu nggak ada gitu. Jadi ketika menjalani fase-fase yang seperti itu gitu ya, lewat tiap hari, tahukah saudara, saya itu makin dalam itu, makin mengerti apa arti kedatangan Tuhan itu saudara. Itu rasanya setiap hari itu cara Tuhan mengajar saya secara pribadi ya. Jadi kalau saya cerita ini sama saudara setiap hari itu, kadang-kadang tuh saya mau nanya sama saudara itu, sebetulnya kalian sudah mulai melihat enggak ya, dari semua firman yang kita renungkan itu, dari yang kita pelajari itu, kalian mulai bisa melihat Tuhan yang nyata itu enggak gitu. Kalau misalnya saya mau tanya sama kalian gitu ya, sama saudara semua gitu, menurut kalian Tuhan itu gimana sih?
Menurut kalian Tuhan itu apa sih? Gitu. Tadi malam gitu ya, saya mau nanya sebetulnya sama istri saya gitu ya. Menurut Mami sudah temukan nggak arti kedatangan Tuhan itu? Saya nanya tapi nggak jadi mana gitu, karena saya mungkin pikir ya belum waktunya kayak Tuhan Yesus gitu ya. Menurutmu siapakah aku ini? Kan gitu kan. Waktu itu kan. Tanya gitu. Saudara, saya itu benar-benar merasakan itu cara Tuhan yang di dalam. Jadi benar-benar saya bisa membedakan, mulai bisa membedakan gitu ya. Siapa Allah yang di sorga itu, lalu siapa Tuhan Yesus itu gitu. Karena barusan kemarin saya baca satu bagian firman Tuhan juga bilang begini, saudara. Ada banyak orang tidak menyadari kalau yang datang itu adalah Yesus itu sendiri yang dulu itu. Cuma karena dalam rupa yang berbeda, apalagi dengan gender yang berbeda, mereka tidak mengenalinya. Dia sudah lama sekali bersama-sama dengan kita. Namun karena kita itu, karena manusia itu, jadi dia sering pakai kata manusia gitu. Namun karena manusia itu tidak mau membuang konsep yang lama tentang Allah dalam pikiran mereka. Disitulah mereka tidak pernah menyadari kalau Tuhan Yesus itu, dia bilang kayak gitu. Orang yang menyatakan firman ini, saudara, dia ngomong sendiri seperti itu, saudara. Tetapi Tuhan itu walaupun sudah demikian, dia benar-benar menyembunyikan dirinya. Jadi dia benar-benar apa gitu ya. Ini benar-benar saya boleh aminkan gitu setiap pernyataan itu gitu. Karena saya juga melihat itu di dalam diri saya gitu. Kok dia nggak kayak gini, saudara? Dia nggak sok ngajari kita. Justru dia itu benar-benar bisa menjaga sampai tumbuh pengertian kita sendiri gitu. Jadi kayak kita itu kayak menggali dulu dari diri kita, kayak kita itu diizinkan dia itu menggali pengertian kita sendiri. Karena memang ternyata kan kita ini, kalau kita ingat kembali, kita diciptakan serupa dan segambar dengan dia gitu. Jadi dalam hal ini, saudara, Tuhan yang di sorga itu benar-benar menghormati. Nah, lebih tepatnya sebetulnya begitu. Menghormati kita. Jadi dia menganggap sebetulnya, jadi ini disembunyikan dia gitu. Karena kalau kita tahu itu nanti dia khawatir kita ngelunjak gitu. Kalau belum waktunya gitu. Makanya justru pintu masuk kita itu adalah melalui penghakiman, penderitaan gitu loh. Tuhan yang kamu cari itu akan datang dengan mendadak katanya. Coba ingat itu. Iya. Kan saya keluar dari dulu kita tempat kita itu kan benar-benar ingin mencari Tuhan kan. Dan memang kan sudah terbukti sudah bahwa Tuhan itu benar-benar nyata. Kayaknya dari sekian banyak sekali mujizat yang saya alami terus gitu, kayaknya mustahil lah bilang kalau Tuhan itu nggak nyata kan. Kan itu kan saya sadar sekali ketika melakukan semua itu. Normal sekali saya melakukan semuanya. Ketika berjumpa dengan orang, kan banyaknya kesaksian yang saya ceritakan sama saudara itu. Itu kan nyata sekali. Iya. Dan saya seperti dituntun itu, saudara, menghadapi semuanya gitu. Itu yang saya, makanya
dalam taraf ini kalau kita bilang itu Tuhan, memang betul. Dan saya belum berbuat apa-apa sedikit pun dari diri saya. Semua itu Tuhan. Tapi sekarang Tuhan bawa kita. Kalau itu adalah zaman kasih karunia. Gitu. Sekarang ini zaman kerajaan. Sekarang sudah waktunya kita itu menjadi dewasa. Dewasa itu bukan sekedar masalah ini, saudara. Bukan sekedar kita itu menjadi pribadi yang baik, pribadi yang menyenangkan. Bukan. Tapi kita itu menjadi pribadi yang apa adanya gitu. Tapi bukan berarti karena kita apa adanya kita itu jadi semau kita, bukan. Tapi kita dilatihnya gitu dari kesadaran kita. Jadi ketika saya katakan tadi bahwa dia sangat menghormati rohnya yang di dalam kita ini pertama ya. Dia sangat menghormati, sangat menghargai gitu. Makanya jadi apa yang difirmankan ini jadi ketika saya ngalaminya gitu ya. Saya ngalami sendiri. Cukup waktu yang cukup panjang gitu saya ngalaminya. Saya ngalami bagaimana dia mengajar. Ini bukan ngajar, bukan seperti yang saya sampaikan kepada saudara gitu. Tapi di dalam ini loh yang diajar dia. Dan tahukah saudara itu sangat nyata sekali. Tetapi walaupun itu sangat nyata, Tuhan itu saya nggak tahu gimana caranya dia itu membuat ketika dia mengajar, tapi seperti dia itu nggak menggurui. Coba, dia guru tapi nggak menggurui. Ini yang di dalam loh ini saudara. Jadi ketika saya berbicara kepada saudara, tahukah saudara? Yang saya rasakan setiap kali ketika saya buka mulut saya kan akan perhatikan kan kalau kita mau bicara kan akan ada nanti mau ngomong ke sini kan pasti ada kan dalam pikiran kita ini kan. Dari ketika kita sering bicara gitu, kita perhatikan orang bicara siapapun dia, kita akan tahu. Nah, jadi saudara, ketika saya buka mulut saya, di situ benar-benar saudara, dalam hal itu dia ngajari pelan-pelan di dalam diri saya, ngajarinya kayak gini. Jadi ketika saya buka mulut itu saudara, dia bebaskan saya bicara. Walaupun sebetulnya di dalam diri Tuhan itu saudara, sebetulnya karena memang ketidakdewasaan saya. Apalagi saudara, dia kan gak kasih tahu. Entah kita ini memang sengaja dia gak kasih tahu kok. Entah kita ini sudah umat Tuhan kah, entah kita itu sudah anak sulung kah gitu kan. Kan tingkat tertinggi sebetulnya kan anak sulung sebetulnya. Karena anak sulung inilah nanti yang akan menyatakan diri Tuhan itu. Anak sulung inilah nanti yang akan menyatakan Tuhan itu di Roma pasal 8 itu saudara. Anak-anak sulung itu saudara. Anak-anak Allah yang dinyatakan itu anak-anak sulung. Kalau lihat bahasa aslinya, anak-anak yang sudah dewasa. Ya di Roma pasal 8 itu saudara. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan penyataan anak-anak Allah. Gitu. Jadi sebetulnya kita ini nantinya yang akan, kalau sampai dalam taraf itu ya. Jadi kita ini nanti yang akan menyatakan Tuhan itu gitu loh. Tapi itu disembunyikan dia, dikip dia. Walaupun sekarang diceritakan dia ya. Kalau dia ceritakan sekarang, itu sebetulnya karena kemajuan kita. Karena kemajuan kita bersama. Ya. Jadi saudara, ketika saya apa yang saya katakan ini saudara juga ada di dalam firman Tuhan ini ya. Jadi ini saudara, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan itu, jadi ketika saya baca, oh yang kemarin itu kayak gini ya maksudnya gitu. Jadi firman Tuhan itu sebetulnya
ini sedang menolong kita gitu loh. Jadi waktu kita coba, jadi gini, waktu kita baca ini, ketika kita memakannya, artinya memakan itu kan kita menerimanya gitu. Walaupun mungkin banyak kata-kata asing di dalamnya, banyak cerita-cerita yang mungkin yang nggak terpikir oleh kita, karena kan itu cerita mereka, bukan cerita kita. Itu kisah mereka, bukan kisah kita. Tapi ketika kita coba merenungkannya, membacanya gitu, baru gini. Oh, jadi ketika saya mulai pikirkan pengalaman saya, pertanyaan-pertanyaan saya dalam diri saya gitu ya. Ketika itu semua kayak dijelaskan gitu. Tapi saudara, ketika itu pun jadi ada hal-hal yang baru gitu. Ada hal-hal yang baru yang diceritakan oleh Tuhan itu sendiri. Bukan dari orang lain, tapi di dalam sini loh. Tapi sekali lagi saudara, dia itu tidak memaksakan gitu. Tuhan itu, atau kalau boleh saya katakan ini, yang berbicara di hati saya itu gitu. Kan yang sekarang kita ini kan Tuhan itu kan unik gitu. Sampai benar-benar dia menyatakan dirinya itu. Dari semua yang dikatakan itu, saudara nanti akan menemukan kalau Tuhan itu benar-benar Tuhan yang sangat rendah hati sekali. Iya. Saudara akan benar-benar akan bertekuk lutut, saudara. Mengagumi kerendahan hatian Tuhan. Mengakui kesabaran dia, rela menanggung kita, saudara. Benar-benar setiap lutut nanti akan bertelut gitu. Sebelum orang lain bertelut. Itu kenapa orang lain bisa bertelut, saudara? Bukan karena kemahakuasaannya, bukan. Tapi karena mereka ditaklukkan gitu. Saya orang yang paling kayak gini, itu bisa diterima Tuhan. Nah, kira-kira gitu nanti. Jadi ketika saudara saya mulai cerita sama saudara tentang anak laki-laki itu, saudara ya. Awalnya kan saya itu kan bergumul gitu. Masa sih, galang-galang. Saya menolak terus, saudara. Karena saya pikir itu sombong. Saya pikir itu diri saya gitu loh. Karena memang ceritanya begitu gitu. Tetapi saya tidak mengerti bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau saya pelajari dari ayat itu gitu. Jadi itu sangat privasi sekali gitu. Ketika kita itu sendiri menjadi objek yang sedang diceritakan dalam firman-Nya gitu. Itulah privasi. Kita menjadi subjek yang diceritakan gitu. Coba. Siapa yang berani? Jadi kalau nggak ada yang berani, siapa yang akan ngerti siapa anak laki-laki itu? Begitu loh, saudara. Jadi ketika Tuhan ajari kita semua bahwa segala sesuatu tentang Dia, disitulah baru kita gini. Iya ya. Kan ini sebetulnya mengenai Tuhan, bukan mengenai saya. Disitulah saudara saya mulai menemukan, oh ternyata benar ya. Kalau Tuhan itu sudah menjadi dagingnya, dagingnya siapa? Saudara itu, kalau sudah merenungkan sampai di situ, saudara, disitulah pelajaran yang panjang dari dulu gitu. Itu kayak diceritakan semua. Iya, kayak segar semua itu dalam ingatan saya. Ketika saya memandang guru kita seperti memandang Bapa, saya ingat itu, saudara. Iya. Saya benar-benar, saudara, tidak mempedulikan dia lagi menyembuhkan orang, lagi berkata-kata kepada orang. Saya nggak peduli. Saya hanya mendampingi dia. Saya ingat waktu itu saya hanya memandangi dia.
Dan saya benar-benar mengalami Tuhan. Ketika saudara saya mulai memperhatikan saudara. Jadi bukan lagi mengenai diri kita. Karena diri kita mesti kita sangkal. Waktu kita sangkal diri kita lah, kita mulai pikul salib kita. Disitulah kita mulai melihat anak manusia itu saudara. Ternyata telah lama dia ada. Jadi saudara ketika sudah sampai di situ, disitulah benar-benar sudah ketika kemarin yang saya ceritakan sama saudara tentang itu saya yang bilang kayak gitu. Dia selalu bilang kayak gini ketika saya. Itu bapak dulu selalu kayak gini. Bapak itu dulu. Jadi kalau dia datang ke sini, dia kasih nasihat sama saya kayak gini. Di situ benar-benar saudara saya itu melihat gambaran gitu. Bahwa itu saya ini yang walaupun sudah tua, sudah punya cucu kayak gini. Bagi bapaknya gitu. Kalau dia ingat bapaknya gitu. Dia seperti anak kecil. Gitu. Iya. Dan saya tahu memang saudara, saya boleh bayangkan gitu ya. Gimana bapak saya dulu itu ya. Menganggap, karena kan dia ini kan anak bungsunya gitu. Dari istri yang pertama kan. Ibu yang pertama gitu. Dan saya boleh membayangkan bagaimana seorang anak kecil yang waktu itu masih umur 7 tahun ya. Ditinggalkan oleh mamanya gitu. 6 tahun saudara, karena masih TK. Bagaimana dia punya mama tiri, mama saya gitu. Iya. Padahal sebetulnya saudara, kalau saya melihat bagaimana hidup mama saya gitu ya. Karena saya lihat sendiri saudara. Saya lihat bagaimana berontaknya abang saya terhadap mama saya. Saya lihat sendiri dengan jelas di depan mata kepala saya sendiri saudara. Bagaimana sabarnya mama saya terhadap mereka semua. Saya tahu itu Tuhan saudara. Kalau dari segi dari gimana mama saya itu, kalau dari saya lihat tante-tante saya gitu ya, bagaimana ya karakternya gitu loh. Kalau lihat di antara semua yang lain ya, lu mama saya, ya kan masih lihat betapa kerasnya juga mama saya. Gitu. Kan kalau bisa sampai cerai sampai ini suaminya gitu kan, berarti kan cukup punya pendirian yang keras juga ya mama saya. Gitu. Tapi tahukah saudara, ketika menghadapi mereka semua, mama saya ini sama. Ketika menghadapi bapak saya yang saya katakan kayak gitu saudara. Sudah gede apa gitu saudara. Sedang main judi juga dengan teman-temannya kayak gitulah gitu. Ya minum-minum juga dulu gitu. Tapi saudara, ketika saya melihat sampai akhir hidup bapak saya gitu, sampai abang saya itu yang saya bilang tadi itu sampai menikah gitu ya. Bagaimana juga istrinya akhirnya juga bisa diwariskan jualan mama saya ke dia gitu. Saudara, saya lihat itu apa ya, hebat gitu sebetulnya. Tapi kan itu saya ini kan yang namanya lah saudara. Namanya lah kalau punya mama tiri gitu ya. Gimana gitu. Jadi luka itu saudara cukup lama terpendam gitu. Iya. Jadi ketika saya di Sahara dia ceritain tentang anak-anaknya semua gitu ya. Dia kan perjalanannya cukup ini juga saudara, cukup boleh dikatakan ya cukup berat juga lah, dimana buru pangguarannya itu saudara harus bercerai gitu kan, dan bisa balik lagi gitu. Bayangkan dalam ketika dia ke Singapura itu saudara, tahu nggak saudara, dari situ saudara dia mulai sungguh-sungguh sama Tuhan saudara. Iya. Dan akhirnya dia sabar, akhirnya kan waktu itu kan dia sudah cerai sama suaminya. Tapi dalam tempo singkat ketika di Singapura, dia kan saya kenalin sama Mbak Christine dulu di sana kan. Bagaimana dengan itu? Akhirnya saudara, suaminya bisa kembali. Dia mulai merendahkan diri. Gitu.
Itu Beresa yang saya bilang yang cerai tadi tuh. Wow, itu kalau ngejar suaminya, ngejar istri selingkuhan suaminya itu ya. Ngeri, saudara, dia sudah bawa pisau, saudara. Iya. Tapi saudara, ketika melihat perlahan gitu ya. Ketika saya mendengar cerita itu saya itu, saudara. Tahukah saudara, bapak saya itu rasanya seperti hidup gitu. Saya bisa benar-benar merasakan itu saya itu seperti berbicara dengan bapak saya ketika kami sedang berbicara. Di situ saudara, saya benar-benar gini, iya ya, benar lah ya Tuhan ya. Tidak ada tempat yang tersembunyi bagimu. Dunia orang mati pun gak tersembunyi bagimu ya Tuhan. Jadi bayangkan saudara, dari pengalaman hidup saya itu saudara, dari yang diceritakan tentang anak laki-laki itu saudara, ada banyak cerita yang mau disingkapkan oleh Tuhan. Ada hal yang kita itu kayak dibawa Tuhan gitu saudara. Itu melintasi segala alam gitu loh. Gimana saudara? Itu dari mana saudara kita bisa mendapatkan cerita kayak gitu? Bahkan mungkin di buku ini pun ya saya nggak tahu, di firman Tuhan ini pun saya nggak tahu di bagian mana itu. Tapi nanti kalau saya baca pasti akan ketemu gitu. Pasti akan ketemu semua cerita itu gitu. Tapi cobalah lihat betapa sabarnya Tuhan memimpin kita, mengajari kita. Kan saudara lihat sendiri, siapa saya, saudara kenal saya, saudara tahu sendiri. Istri saya kenal saya siapa, anak-anak saya kenal saya siapa. Gitu. Dan saya tahu sendiri saya siapa. Tapi kok Tuhan itu saudara betah. Dia bisa bertahan hidup mendampingi saya. Cobalah. Dia Tuhan loh saudara. Dan kita ini manusia. Dia pencipta. Saya ciptaan. Dia Tuhan. Saya hamba. Tapi pada kenyataannya, kalau kita mau jujur, siapa sebetulnya yang Tuhan? Siapa sebetulnya yang hamba? Coba jawab sendiri. Iya kan? Tapi tahukah saudara, Tuhan menyembunyikan itu dalam hatinya. Saudara, kalau seorang manusia bisa menceritakan ini kepada saudara, kan saya seorang manusia. Kalau seorang manusia ini bisa bicara seperti ini kepada saudara, kira-kira bagaimana perasaan Tuhan itu saudara? Bukankah Tuhan itu terhibur saudara? Dia akan bilang dalam hatinya kayak gini, kiranya kamu tetap demikian. Iya, seperti yang dibilang kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel itu takut ketemu dengan Tuhan itu. Jangan Musa, kau sendirilah yang bicara sama kami. Jangan Tuhan itu, nanti kami mati. Lalu saudara Musa itu kan, aduh jangan gitu, kita ini sama. Jadi Musa itu benar-benar ingin supaya bangsa Israel itu bisa mendengarkan Tuhan, bisa ngalami kayak yang dialami oleh dia. Jadi Musa itu mau cerita kayak gini. Kalian tahu nggak? Saya mungkin paling sering, kayak mungkin paling penentang Tuhan lah. Kira-kira kayak gitu loh Musa itu. Tapi dengan segala kesabaran Tuhan itu, dia bimbing saya, katanya kayak gitu. Tapi Tuhan bilang apa saudara? Ketika Musa datang kembali kepada Tuhan, aduh Tuhan gimana ini? Mau mereka ketemu. Tuhan bilang apa sama Musa? Sudahlah katanya, biarinlah mereka kayak gitu. Kiranya mereka tetap seperti itu, memiliki takut akan aku. Takut yang benar maksudnya. Jadi saudara, ketika kita melihat segala kebaikan Tuhan sampai dengan hari ini saudara,
ketika dalam perjalanan ini apapun yang kita lalui, kita mulai mau belajar, gitu. Kita mulai mau merendahkan diri kita mulai mau ini saudara, mengakui, mempersilahkan Tuhan itu loh saudara. Seperti yang saya katakan sama saudara, kalau bisa punya pengertian sampai dengan hari ini saudara, memang karena sudah bertekad, karena saya mengikuti ikrar saya sama Tuhan gitu. Dan memang saudara, Tuhan dengan sangat sabar menunjukkan secara perlahan-lahan kalau Tuhan itu memang ada bersama-sama dengan kita. Dan kita akan berjalan bersama-sama dengan Dia. Setiap hari akan menjadi selalu hari yang baru bagi kita. Sampai seluruh manusia akhirnya diselamatkan oleh Dia. Baik, saudara, puji Tuhan. Sampai jam 6. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan yang terus mengajari kami. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan semua.